Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang batasan suci antara dua haid. Setelah kita membahas tentang batasan darah haid. Oke, batasan suci, ya, batasan masa suci antara dua haid itu perlu dijelaskan bahwa minimal suci itu 15 hari. Sedangkan maksimalnya suci tidak ada batasnya. Ya, saya ulangi, minimal suci perempuan itu 15 hari dalam satu bulan. Kemudian untuk maksimalnya suci itu tidak terbatas. Kok bisa tidak terbatas? Ya, buktinya ada beberapa perempuan yang tidak mengalami menstruasi, atau bahkan dia mengalami menstruasi itu hanya sedikit di bawah standar keumuman. Misal keumumannya 6-7, ternyata dia dalam satu bulan hanya mengeluarkan darah haid selama 2-3 hari. Berarti masa sucinya antara 27 sampai 28 hari. Jadi kesimpulan, maksimal suci itu tidak ada batasnya. Apalagi perempuan yang tidak mengalami menstruasi itu malah suci ila akhir hayah. Kemudian umumnya suci antara 23 sampai 24 hari. Karena umumnya perempuan itu mengalami menstruasi, mengeluarkan darah haid antara 6 sampai 7 hari. Itu yang normal. Suci yang memisahkan haid satu dengan haid yang lain paling sedikit 15 hari. Jadi misalkan ada seorang wanita sucinya belum mencapai 15 hari, tiba-tiba ada darah yang keluar lagi, maka darah yang kedua itu bisa dipastikan darah yang bukan termasuk haid, tetapi darah istihadah. Saya ulangi, misalkan ada perempuan yang sucinya belum mencapai 15 hari, ternyata tiba-tiba ada darah keluar yang kedua, maka bisa dipastikan darah yang kedua ini tidak bisa dikatakan haid, tetapi darah istihadah. Kemudian kita contohkan, ada seorang wanita mengeluarkan darah selama 10 hari, lalu berhenti selama 6 hari, dan keluar lagi selama 4 hari. Taruhlah tanggal 1 lah, dia keluar tanggal 1, sampai tanggal 10 dia keluar darah. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 14, berarti berapa ya? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 hari lah. 6 hari dia suci. Baru tanggal 17 keluar darahnya lagi. 18, 19, 20. Maka darah yang kedua ini tidak bisa dikatakan haid, tetapi darah istihadah. Lah kemudian umpama darah yang keluar pada masa tidak boleh haid terus berlangsung sampai pada masa diperbolehkannya haid, maka menghukumnya adalah darah sebagian adalah haid dan darah sebagian adalah istihadah. Contoh lagi, ada seorang wanita mengeluarkan darah selama 5 hari, kemudian dia berhenti selama 12 hari dan keluar lagi selama 10 hari. Maka formasi darah, ya, yang menentukan itu haid
suci dan haid berikutnya itu sebagaimana yang dicontohkan ini. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 itu jelas positif haid. Tanggal 6 sampai tanggal berapa itu? 16 itu kan masa yang belum ada 15 hari. Ternyata tanggal 17 itu keluar darah lagi sampai tanggal 27. Berarti mulai tanggal 6 tadi suci sampai tanggal 16 itu adalah suci yang kurang dari 15 hari. Berarti otomatis tanggal 17 belum bisa dikatakan haid. Nah, ketika tanggal 17 itu mengeluarkan darah sampai pada masa yang diperbolehkannya haid, maka antara tanggal 17 sampai 27 itu ada sebagian darah yang dihukumi haid, ada sebagian darah yang dihukumi istihadah. Maka saya ulangi, tanggal 1 sampai 5 itu hukumnya haid. Tanggal 5 sampai tanggal 16 itu suci. Kemudian tanggal 17 sampai tanggal 27 itu keluar darah. Maka tanggal 17 sampai tanggal 20 itu dinamakan istihadah. Baru mulai tanggal 21 sampai tanggal 27 itu dinamakan haid. Karena mulai tanggal 6 sampai tanggal 20 itu baru dikatakan pemisah selama 15 hari. Sehingga tanggal 17 walaupun keluar darah tidak bisa dikatakan haid karena belum diperbolehkan masa untuk haid. Karena minimal suci itu harus ada 15 hari. Paham ya? Nah, jadi pada contoh di atas, darah pertama selama 5 hari dihukumi haid, sedangkan darah untuk darah kedua hukumnya 3 hari istihadah, yaitu 17 sampai 20. Kemudian selebihnya sampai tanggal 27 hukumnya adalah haid yang kedua. Biasanya wong Jawa ngarani buntuti. Ketentuan-ketentuan tersebut jika memang darah yang kedua keluarnya setelah masa 15 hari terhitung mulai keluarnya darah pertama. Namun jika darah yang kedua keluar sebelum masa 15 hari terhitung mulai keluarnya darah pertama, maka darah yang pertama dan kedua dihukumi satu darah. Dalam arti bila keseluruhan darah tidak melebihi 15 hari, maka seluruh darah berikut masa suci yang memisah dihukumi haid. Contoh, seorang wanita keluar darah selama 5 hari, lalu berhenti 5 hari dan keluar lagi 5 hari. Lah, itu kan termasuk darah yang keluar di bawah lingkaran umur haid, di bawah umur maksimal haid. 5 hari haid, kemudian 5 hari suci, 5 hari keluar darah lagi, maka semuanya dinamakan haid meskipun dalam keadaan suci haid. Karena mulai keluarnya darah pertama sampai keluarnya darah yang kedua tidak ada masa lebih 15 hari. Paham ya? Yes. Mudah. Kemudian jika jumlah keseluruhan darah itu lebih dari 15 hari, maka ini termasuk masalah istihadah yang ketentuan haidnya akan kita bahas dalam bab istihadah nanti. Ini kita akan masih bahas tentang haidnya dulu. Baik. Jangan khawatir, nanti pembahasan istihadah itu akan lebih panjang, ya. Lebih panjang, ya rodok mikir barang ya. Istihadah itu. Oke, kita lanjutkan. Poin yang berikutnya adalah pembahasan tentang saat darah keluar dan saat darah itu berhenti. Bagi perempuan
baik baru pertama kali mengalami haid ataupun sudah pernah atau sudah memiliki adat, ketika dia mengeluarkan darah, maka ketika itu pula dia harus menjalankan hukum-hukumnya haid, seperti haramnya melaksanakan sholat, haramnya berpuasa, haramnya membaca Al-Quran, dan seterusnya. Meskipun belum tentu bahwa darah tersebut akan genap 24 jam. Paham ya? Saya terangkan. Mulai tanggal 1 keluar darah. Maka pada saat Anda keluar darah, maka hukum-hukum yang diharamkan melakukan ibadah pada saat haid itu akan berlaku. Walaupun dia belum tahu status darahnya ini haid atau istihadah. Kemarin sudah saya singgung bahwa minimal haid yang dikatakan sebagai paling sedikitnya haid adalah 24 jam. Saya ulangi, minimal haid yang terhitung 24 jam itu dihitung bukan sehari semalam, tapi dihitung mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Mulai hari pertama keluar sampai hari ke-15 itu perhitungan 24 jam. Karena ada perempuan itu yang keluarnya darah tidak selancar umumnya. Dia keluar misalkan 1 hari cuma 3 jam, tulis 3 jam. Hari kedua ternyata keluarnya hanya sekedar sampai 5 jam, tulis. Hitung terus sampai hari ke-15. Ada enggak 24 jam? Kalau tidak ada, berarti semua darah yang keluar itu bukan dinamakan haid, tetapi darah istihadah. Sehingga konsekuensinya orang ini, perempuan ini wajib mengqadha semua ibadah yang pernah ditinggalkan. Paham ya? Maka antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli itu ada perbedaan tentang tentang pelaksanaan ibadah dalam masa-masa haid. Kalau Imam Ibnu Hajar itu memberikan satu ajaran bagi perempuan yang sedang haid. Ketika dia berhenti darahnya, baik itu hari ketiga atau hari keempat, tahu darahnya itu sudah bersih, maka langsung mandi dan sholat. Meskipun di hari-hari berikutnya itu akan keluar darah lagi, maka sholat-sholat yang dilakukan pada saat dia suci itu hukumnya tidak sah. Ya. Tapi kalau Imam Romli itu lebih mudah, bukan lebih mudah, lebih longgar lah. Iki sing gare wong enak-enakan. Pokoknya keluar darah pertama, jret, dia boleh tarobus sampai 15 hari, enggak sholat sampai 15 hari. Meskipun dia berhenti darahnya, meskipun dia suci benar, tapi nanti setelah 15 hari totalan. Ngerti totalan jaban? Dilalah kok umpomo sampai tanggal 15 iku gak ada 24 jam. Berarti seluruh ibadah yang ditinggalkan mulai dari darah yang keluar wajib untuk diqadha. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar enggak, bener agak berat, tapi kan enggak punya tanggungan. Pokoknya suci sholat dia. Pokoknya suci sholat dia. Walaupun nanti di kemudian hari dia keluar lagi darahnya, enggak masalah. Jagani rek ternyata seterusnya sampai 15 hari enggak keluar, berarti kan aman. Karena dia begitu berhenti darah langsung mandi sholat. Tapi Imam Romli kan agak sedikit longgar, tapi nanti totalan belakangan. Ya, pokoknya keluar darah langsung dia boleh gak sholat, gak ibadah selama 15 hari. Tapi kalau sudah 15 hari dia harus totalan. Jadi totalan jaman. Ternyata ada beberapa hari yang wajib diqadha. Nah itu selanjutnya
Jika ternyata darahnya berhenti sebelum 24 jam, berarti dia harus qadha sholat atau puasa yang ditinggalkan selama mengeluarkan darah tadi. Sebab ternyata darahnya bukan haid. Akan tetapi jika darah tersebut berhenti setelah masa 24 jam, maka dia harus segera mandi dan menjalankan segala aktivitas ibadah layaknya orang yang suci. Dan bila darah keluar lagi, maka harus menjalankan hukum haid lagi, begitu seterusnya sampai hari ke-15. Misalkan begini, ada pertanyaan, apakah masa putusnya darah di antara haid itu juga dihukumi haid? Contoh, itu tadi tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah. Kemudian 5 lagi dia suci, 5 hari lagi dia keluar darah lagi. Maka suci 5 hari itu apakah dihukumi haid? Jawabnya, masa terhentinya darah di antara haid yang terputus-putus itu juga dihukumi haid. Oleh sebab itu, sholat atau puasa yang sudah dikejarkan, maka saat putus darah tersebut dinyatakan tidak sah, meskipun sudah dikerjakan dengan sempurna. Dan umpama saja dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, berarti dia juga wajib mengqadha puasa Ramadan. Ya, seperti contoh itu ya, ada seorang wanita mengeluarkan darah selama 3 hari, berhenti 3 hari, keluar lagi 3 hari, berhenti lagi 3 hari, dan keluar lagi 3 hari. Maka pada contoh ini, masa putusnya darah, masa tidak keluarnya darah tersebut, dia harus mandi dan menjalankan rutinitas ibadah, meskipun akhirnya dinyatakan tidak sah. Sebab keseluruhan darah tidak boleh keseluruhan darah tidak sampai melebihi 15 hari. Jadi waktu keluar darah dan waktu putus di sela-sela itu hukumnya adalah haid. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Harus paham kok, paham kan? Mulai ujian ku yos, soalnya yo hitung-hitungan dong. Nggak ada definisi, nggih. Tapi mudah kok, saya jamin mudah. Misalkan begini, ada wanita yang hamil keluar darah, dihukumi apakah darah tersebut? Darah yang dikeluarkan oleh wanita hamil jika memenuhi syarat-syarat haid, mencapai 24 jam dan seterusnya, tetap dihukumi haid. Sebab istilah orang hamil tidak haid itu hanya menurut umumnya saja. Ingat, orang hamil itu tidak harus dia tidak haid. Orang hamil itu terkadang mengalami menstruasi. Jadi bahasanya itu qad tahidu al-hamil. Terkadang orang hamil itu mengalami menstruasi. Ini sedikit cerita. Ada sebagian ulama dawaken pilih menungso niku nalika ten gene rahim, makanan ingkang paling disukai dan menjadi favoritnya adalah darah haid. Sehingga umumnya wanita yang hamil itu tidak mengeluarkan darah haid. Karena kata ulama itu, darah haidnya ibu itu dimakan sama bayi-bayi yang di rahim itu. Jadi kok sampean ngono kuwi. Begitu lezatnya Anda menikmati darah haid itu. Begitu Anda sudah pindah alam, dulu alam rahim, sekarang alam apa tawono? Bocah sing jek nang rahim iku mengalami qadil hajat atau
mengeluarkan kotoran atau buang air besar, pernah enggak? Ana ya. Itu kekuasaan Allah. Lendaniyo sing bocah sik nang rahim terus bolak-balik ngising terus piye? Sopo sing nyawiki? Dilala kok ya ora tau ngising. Kira apa nggih? Apa ana penemuan dokter iku? Bocah nang rahimku bolak-balik ngising kaya kadang mencret barang apa ono. Itu kuasane Gusti Allah. Nggih. Mantun ten ngene alam rahim, ten ngene alam dunya. Lah, ten ngene alam dunya niki sampean wis kenal sego goreng, kenal ayam goreng, kenal soto, kenal kare, sate lan macam-macam. Disuguhi panganan favorit biyen sampean, kira-kira isih gelem poro? Wah, gelem toh. Berarti makanan Anda sudah berbeda lagi. Nanti ketika kita nanti sampean kita semua ini kalau sudah pindah alam lagi namanya intiqaul alam di alam barzah itu pun juga beda lagi makanannya. Tidak bisa disamakan. Oh mati ditulis sate ayam, yuk gelem. Uang niku lho badhe sedo, uang niku kate mati, umpama loro nemen ya kate mati, wis nazak. Kira-kira sampean jogi sate ku gelem napa mboten? Wong kate mati ora gelem kok pemene mati. Tambaran nemen ora gelem. Tambah nemen mboten purun iki. Nggih napa nggih? Wong lara niku lho sampean kongkon mangan, lak uang iki gak glani. Senengane ngombe tok ambek susu ngono tok. Mangan wis ora pati arep. Iku ndodono wong wis ora pati minat. Wong sing kate mati ku ora pati minat mek barang donya. Nggih. Lah wong rek wis dikelompokno teng alam barzah sing rupa roh niku pangananipun benten. Panganane napa? Nggih kiriman-kiriman surat Yasin, kiriman-kiriman sedekah, amal jariyah, ilmu manfaat, waladin sholihin yad'ulah. Iku sing diarep arep. Mangane kok enek wong niku nggih gawe tumpeng, gawe ambeng terus didelen nang nggone pinggire sumur didelen nang nggone kuburan jare cek dipangan bae iku wis mati. Lah apa kok mok tuis sego goreng itu? Lah apa mok tuis sego gori? Lah gak masuk to. Nggih. Terus dituis rokok barang biyen bae senane rokok surya ya dikei surya. Sing nyedot lho ya sapa? Iya. Gak patek dong. Roh niku apa ya dipanganani sego. Mboten to? Male lek enek tumpengan didere nang ngene kuburan niku halal sampean pangan. Sing penting kuburane wong Islam, mayoritas Islam. Iku barang sing kasio-sio. Panganan sing tersia-sia. Lho atuk dipangan daripada mau gledakno sapa sing mangan? Ora mungkin bangsa-bangsa roh iku panganane sego. Ya ora sampeyan panganane sego. Nggih. Mila menungso niku kudu iso mikir. Nggih. Ono panganan di dekang sumur, jarene gawe nyediani bae. Bae sapa? Itu. Bon. Lah niku kowe ten ngene tangga iku ilang e. Ilang iku pancen digodha setan ben percaya, ngoten lho. Nggih. Biyen niku wonten gian jaman Nabi niku. Reca-reca terus patung-patung niku saged ngomong. Soale setan sing ngomong, ben percaya rek. Napa jenenge? Patung-patung sing disembah iku yo dianggap Tuhan, percaya. Lah setan dibalik itu ngomong, bicara. Oh, ngoten lho nggih, iku setan kuwi. Setan. Ane ojo pencut. Biyen niku enten. Dua saudara itu penyembah api. Agamanya Majusi. Sing situ wis umur 72 tahun masih mulai kecilik sampai umur 72 iku nyembah geni. Sing adike mulai kecilik sampai umur 35 niku nyembah geni ya. Akhire sing adike niku mungkin oleh hidayah.
Mikir, lah ya sih mulai ket buwian geni iki tak sembah. Tapi kok tak pikir-pikir ora tahu nyelametno aku. Ora tahu perhatian mbek aku. Akhirnya dia mengadakan atau membuat percobaan. Dia bilang begini, kalau selama saya menyembah 35 tahun terhadap api ini, jika tangan saya masukkan api kok panas, berarti dia jelas bukan Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu harus melindungi, yang namanya Tuhan itu harus menjaga, yang namanya Tuhan itu harus memberikan pengayoman. Nalar dipakai. Wah, akhirnya bocah iki sing umur 35 dilebono tangane nang ngene geni. Nggih, manut dilebono langsung ginjrak-ginjrak. Kelaran. Loro panas. Wah, akhirnya bocah iki kowe iki bayi Tuhan. Buktine apa? Ora nuso nulungi, ora iso nyoba tambah kepanasan kobong. Wah, akhirnya singkat cerita sing umur 35 tahun iki mlebu agama Islam melalui Malik bin Dinar, sing 72 tahun masih iki gak gelem. Soale nopo masih merasa apa ya? Ya merasa gengsi karena keluarganya ndak ada yang keluar agama. Tapi alhamdulillah adiknya ini mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia bisa masuk Islam melalui Malik bin Dinar. Oh niku nggih. Sekarang tentang masalah obat. Mengkonsumsi obat sebagai upaya untuk menangguhkan haid atau suci dengan maksud supaya dapat menyelesaikan ibadah haji misalnya, apakah boleh hukumnya? Yang seharusnya haid itu karena dia minum obat ndak haid. Yang seharusnya suci karena dia minum obat dia menjadi tidak suci. Maka jawabnya adalah usaha atau upaya menangguhkan haid atau suci melalui obat-obatan hukumnya boleh sepanjang tidak membahayakan pada tubuh atau akalnya. Artinya darah yang keluar akibat meminum obat tetap dihukumi haid jika sesuai dengan syarat haid. Begitu juga suci yang tertunda akibat minum obat juga dihukumi suci dan hukum hajinya pun sah. Jadi obat itu bisa mempengaruhi hukum. Kalau dia menangguhkan haid, dia minum obat kemudian dia haid, ya hukumnya tidak haid. Karena faktanya tidak keluar darah. Walaupun seharusnya dia keluar darah, tapi berhubung mengkonsumsi obat, ya siklus darahnya ini tertunda dan tidak mengeluarkan darah, maka posisi atau keadaan ini tetap dihukumi suci karena faktanya nggak keluar darah. Paham ya? Jadi mengikuti efek dari obat tersebut. Disampaikan dalam kitab Fatawi Kubro juz 4 Shahifah 200, wasuila aman istajalat haiduha bidawain fahal tanqadi bihi iddatuha amla. Fajaba biqaulihi na'am kama sarrahu bihi wa min samma sarrahu aidan bi annaha law istajalathu lam taqdi sholatu ayyamihi. Jadi kalau dia mengkonsumsi obat maka statusnya sesuai dengan efek obat. Kalau obat itu menangguhkan haid, maka hukumnya dianggap suci karena faktanya tidak mengeluarkan darah. Jadi hukumnya sesuai dengan efek dari obat tersebut. Jadi merupakan bahasan tentang saat darah itu keluar dan saat itu darah berhenti. Nah, kemudian yang terakhir, sholat yang wajib diqadha akibat haid atau nifas. Sholat yang ditinggalkan ketika wanita mengalami haid atau nifas itu tidak perlu diqadha. Ingat ya, sholat meninggalkan sholat pada saat haid atau nifas itu tidak wajib diqadha. Karena apa?
karena dianggap memberatkan. Karena sholat itu setiap saat harus wajib dilakukan. Kan nggak boleh sholat itu ditinggalkan. Selama akal itu masih sehat, walaupun fisiknya itu tidak bisa bergerak, tetap dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kan begitu. Lah kalau sholat itu diwajibkan qadha, maka sangat memberatkan sekali, sehingga tidak wajib untuk diqadha. Nah terus sholat puasa kok wajib diqadha? Karena puasa itu hanya hadir setiap setahun sekali dalam 1 tahun. Sebagaimana sholat yang ditinggalkan semasa dia gila, epilepsi, mabuk yang tidak sengaja, atau pada masa dia belum balik, atau ketika sebelum masuk Islam, yang kesemuanya lazim disebut mani'us sholah, perkara yang mencegah melakukan sholat. Artinya manakala seseorang ini mengalami hal di atas, yang tersebut mulai gila, epilepsi, maka dia tidak wajib sholat, juga tidak wajib untuk mengqadhanya. Bahkan kalau dia selonong kok sholat, haram dia dan dosa, karena sama halnya mempermainkan ibadah. Nggak sah kok ngotot ngelakoni sholat. Namun demikian bukan berarti orang yang tengah mengalami hal tersebut, termasuk juga wanita yang haid atau nifas, bebas secara total. Sebab apabila mulai dan berhentinya haid atau nifas berada di waktunya sholat dan dia belum mengerjakan, masih ada kemungkinan untuk sholat itu harus diqadha. Contoh gini, sampai ini tahu kalau akan mengalami menstruasi. Perempuan kan sudah tahu nggih, kalau detik-detik mau haid itu loh, sedelepen atau sakit perutnya ya. Lah itu kalau sampean misalkan masuk waktu sholat zuhur misalnya, kok sampean tunda, dan penundaan itu sampai pada masa yang cukup untuk melakukan sholat. Misalkan dur jam 12 zuhur, sampean nggak sholat, ngobrol ambil konjone, wis ngongkwai jam 1 atau setengah 1 baru sholat. Biasa nih. Ternyata pada detik-detik Anda haid itu kok melakukan kebiasaan itu. Sudah tahu mau haid, begitu dur waktu zuhur Anda tangguhkan sampai setengah jam, dilalah kate sholat kok metu darai, maka nanti suatu saat ketika suci wajib mengqadha sholat zuhur. Karena apa? Karena Anda ini dianggap ceroboh. Sudah tahu mau haid, ada waktu yang cukup untuk melakukan toharoh dan sholat, kok tidak segera dilakukan. Keburu keluarnya darah haid, berarti Anda sudah teledor. Maka ketika masa suci Anda wajib mengqadha sholat zuhur. Paham ya? Nah itu. Jadi tidak boleh. Kalau sama sudah punya tata tanda, begitu waktu sholat masuk langsung sholat, supaya tidak terjadi apa? Supaya tidak ada kewajiban qadha sholat. Ya. Untuk lebih jelasnya, mani'us sholah yang punya implikasi hukum tentang qadha sholat dibagi menjadi 2. Insyaallah minggu depan akan kita bahas satu persatu. Wallahu alam bishawab.